Seringkali orang bilang bahwa psikologi trading yang menjadi penyebab investasi atau trading mereka merugi alias portofolio negatif. Halo, salam dimanapun Bapak Ibu berada. Welcome back to RF Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Pada malam hari ini saya bakal membahas soal cara ampuh atasin psikologi trading. Seringkali orang bilang bahwa psikologi trading yang menjadi penyebab investasi atau trading mereka merugi alias portofolio negatif. Sebelum kita bahas cara ngatasinnya, sebelumnya saya pengen bahas sebenarnya psikologi trading itu apa sih sebenarnya dan kenapa banyak yang bilang bahwa psikologi trading lah penyebab kerugian dari portofolio mereka. Nah, di benak saya bisa ngegambarin arti sesungguhnya dari psikologi trading adalah menjalankan plan Bapak Ibu atau rencana atau rules trading maupun investasi Bapak Ibu sesuai yang Bapak Ibu sudah rencanakan sebelumnya. Kalau psikologi tradingnya jelek, berarti Bapak Ibu tidak menjalankan rules atau peraturan yang Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu rencanakan sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah aktivitas investasi atau aktivitas trading. Contohnya nih, banyak banget nih misalnya saya sering dengar seorang trader misalnya buka posisi di saham A di harga 1000. Terus sebenarnya target stop loss-nya adalah di harga 900. Tapi harganya udah turun di atas turun di bawah 900, dia tiba-tiba tidak mengaku sebagai trader. Dia tiba-tiba mengaku sebagai investor. Oh iya, saya hold terus walaupun level stop loss saya 900. Kan sekarang saya investor, sahamnya bagus kayaknya, nggak apa-apa dong buat investasi jangka panjang. Yang kedua adalah investor yang untung terus langsung ngambil untungnya secara cepat. Terus tiba-tiba dia berubah haluan di hari itu menjadi seorang trader. Dia bilangnya, oh iya saya ini kan sekarang adalah seorang trader, jadi nggak apa-apa dong saya ngambil profitnya pendek, kan saya seorang trader. Tapi nanti pas beli, pas minus ngakunya investor. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah trader yang untung, tapi dia nggak take profit. Aduh, terus tiba-tiba dia ngaku sebagai investor. Nggak apa-apa dong kalau misalnya saham saya naik, kan sahamnya kayaknya bagus, saya juga adalah seorang investor. Biarin aja dia terus naik, toh perusahaannya bagus. Padahal dia awalnya adalah seorang trader. Terus gara-gara sahamnya untung, tiba-tiba dia switch jadi seorang investor. Yang keempat adalah investor yang udah rugi dikit tapi nggak tahan. Terus langsung, udah deh stop loss aja deh, saya berubah jadi trader. Harusnya kan kalau seorang investor udah tahu instrumennya bagus, percaya sama sahamnya atau mungkin beli indeks, ya udah rugi pun malah mungkin melakukan averaging down alias beli lagi lebih banyak. Tapi dia nggak tahan, akhirnya udah deh saya stop loss aja, saya mulai sekarang menjadi seorang trader. Tapi Bapak Ibu, yang paling berbahaya menurut saya adalah kejadian skenario trader menjadi investor. Biasanya contohnya yang tadi, beli saham di harga 1000, stop loss-nya misalnya dia rencana awal di harga 900. Terus ketika udah mau harganya ke 900 tuh, 910, 905, dia kayak aduh, kayaknya udah mau mepet. Kayaknya masih bisa naik lagi deh. Dia turunin stop loss-nya dari 900 sekarang 800. Kayak gitu lagi nanti. Ketika harganya nyampe ke misalnya 810, 805, 820. Aduh, ini kayaknya sama masih bisa berpotensi naik. Asal stop lossnya saya turunin. Akhirnya turunin terus sampai sahamnya minus 90% pun dia ngakunya jadi seorang investor. Ini kan bahaya banget. Soalnya biasanya seorang trader itu trading di saham-saham yang kadang-kadang tidak berfundamental dengan baik, Bapak Ibu. Nah, terus gimana dong solusinya supaya kita bisa mengatasin masalah psikologi trading ini? Bagi saya mungkin ada beberapa cara. Yang pertama adalah mungkin ini bagi trader forex ya atau investor yang di bursa berjangka. Satu adalah menggunakan robot. Saya sendiri pakai robot. Jangan salah Bapak Ibu. Robot saya buat sendiri. Eh, Kadang pun walaupun kita udah pakai robot, tetap deg-degan loh sebenarnya. Saya harus akuin. Tapi dengan menggunakan robot di investasi Bapak Ibu, expert advisor yang bener ya. Jangan tiba-tiba ditawarin orang skema Ponzi nih yang sekarang lagi banyak ditangkepin polisi, oke? Pastiin tuh robot beneran, untungnya masuk akal. Nah, jadi Bapak Ibu, apa ya? Tapi saya akuin pakai robot itu sangat mengurangi
deg-degannya kita, supaya apa ya, kalau deg-degan kan ujungnya kita ngelanggar rules kita kan, tapi dengan menggunakan robot pasang di VPS itu sangat mengurangi sih, sangat ngurangin deg-degannya kita dan kita jauh lebih disiplin. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu trading manual, misalnya di saham kan belum bisa pakai robot. Semoga kedepannya bisa pakai. Caranya adalah tulis rules Bapak Ibu sejelas-jelas mungkin, sedetail-detail mungkin. Sampai kayak gini Bapak Ibu. Saya beli kalau misalnya investasi ya. Saya bakal beli indeks LQ45 melalui reksadana ini ketika harganya turun 30% sebanyak misalnya 20% dari dana investasi saya. Terus misalnya ketika dia turun 40%, saya beli sebanyak 20% lagi dari dana investasi saya. Jual ketika indeks naik ke all time new high. Kalau trading mungkin Bapak Ibu harus jelas. Beli ketika misalnya MA 10 naik di atas MA 200 misalnya. Jual ketika kebalikannya. Untuk saham-saham di universe misalnya LQ45 atau Kompas 100 gitu, harus sampai sejelas sedetail itu. Masuknya kapan, keluarnya kapan, belinya berapa banyak. Ini mesti ditulis dari awal secara jelas supaya Bapak Ibu bisa terhindar dari masalah psikologi trading yang tadi tuh, 4 jenis tadi tuh. Trader tiba-tiba ngaku investor dan kebalikannya. Oke. Mungkin mindset yang kita bisa ambil kalau untuk juga mengatasi masalah psikologi trading adalah, coba deh Bapak Ibu, anggap keberhasilan Bapak Ibu sebagai investor dan trader adalah ketika Bapak Ibu sukses ngikutin peraturan yang Bapak Ibu tulis dari strategi trading atau strategi Bapak Ibu gunain, itu sukses. Bukan dari hasil atau loss-nya, itu belakangan Bapak Ibu. Oke, semoga saya rasa video ini bisa bermanfaat buat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga ada bonus bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi gratis via WhatsApp ke Ryan Filbert dan tim, bisa hubungi WhatsApp di 0895 0708 0789, juga bakal ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya pada malam hari ini. Saya syuting malam. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.